Halo semuanya, welcome back to my video. Kenalin, saya Almira Soraya, NIM 2308060003, kelas Farmasi 3A. Nah, di sesi statistika yang ke-8 ini, Almira mau share video tentang analisis data menggunakan uji regresi logistik model prediksi. Dengan contoh kasus yaitu hubungan antara status menyusui, umur ibu, berat badan ibu, bayi baru lahir, dan juga HB ibu. Nah, jadi teman-teman, di sini sudah ada 50 data SPSS ibu dan bayi. Nah, untuk tahapan pertama, kita akan melakukan analisis bivariat antara status menyusui dengan berat badan ibu. Nah, yang pertama kita klik Analyze, kemudian pilih submenu Regression. Setelah itu, pilih binary logistik. Nah, pada kotak dependen ini kita masukkan variabel status menyusui. Kemudian pada kotak covariat ini kita masukkan variabel berat badan ibu. Setelah itu kita klik option dan klik pilihan CI for exponent. Setelah itu klik continue dan OK. Nah, hasil datanya tampak seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada blok 1 tabel omnibus test of model koefisien ini kita dapat mengetahui nilai p-value-nya itu sebesar 0,257, di mana nilai p-value ini lebih besar dari 0,25. Kemudian untuk nilai OR-nya itu dapat kita lihat pada variabel in the equation pada kolom eksponen B, di mana nilainya itu sebesar 0,964 dari 95% CI for eksponen B. Nah, karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,25, maka variabel ini tidak dapat dilanjutkan untuk analisis multivariat. Nah, analisis selanjutnya yaitu hubungan antara bayi baru lahir dengan status menyusui. Dengan cara yang sama, kita klik Analyze, kemudian pilih submenu Regression. Setelah itu, kita pilih binary logistik. Nah, untuk variabel BB ibu ini kita ganti dengan variabel bayi baru lahir. Karena variabel bayi baru lahir itu merupakan variabel kategorik lebih dari 2, maka kita perlu melakukan dummy dengan cara kita klik option kategorikal. Kemudian, variabel bayi baru lahir kita pindahkan dari kotak covariat ke kotak kategorikal covariat. Nah, setelah seperti tampilan ini, kita klik continue dan OK. Maka hasil datanya tampak seperti ini teman-teman. Nah, pada blok 1 tabel omnibus test of model koefisien ini kita dapat mengetahui bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,193, di mana nilai p-value-nya ini kurang dari 0,25. Kemudian untuk nilai OR-nya itu kita dapat lihat pada tabel variabel in the equation, di mana nilai OR-nya itu berbeda-beda masing-masing varian. Nah, karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,25, maka variabel ini dapat kita lanjutkan ke analisis multivariat. Analisis selanjutnya yaitu hubungan antara umur ibu dengan status menyusui. Caranya masih sama, yaitu kita klik Analyze, kemudian pilih submenu Regression. Setelah itu kita klik binary logistik. Nah, pada variabel lahir ini kita ganti dengan variabel umur ibu. Setelah itu kita klik OK, maka hasil datanya tampak seperti ini teman-teman. Pada blok 1 tabel omnibus test of model koefisien ini kita dapat mengetahui bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,101,
di mana nilai p-value-nya ini kurang dari 0,25. Kemudian untuk nilai OR-nya kita dapat melihat pada tabel variable in the equation, di mana nilai OR-nya itu sebesar 0,905 dari 95% CI for exponent. Karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,25, maka variabel ini dapat dilanjutkan untuk analisis multivariat. Kemudian analisis selanjutnya yaitu hubungan antara HB ibu dengan status menyusui. Caranya masih sama, yaitu kita klik analyze, kemudian pilih submenu regression, setelah itu kita klik binary logistic. Nah, untuk variabel umur kita ganti dengan kadar HB1. Setelah itu kita klik OK. Hasil datanya terlihat seperti ini teman-teman. Kemudian pada blok 1 tabel omnibus test of model koefisiennya itu nilai p-value-nya sebesar 0,710, di mana nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,25. Kemudian untuk nilai OR-nya itu kita lihat pada tabel variable in the equation, di mana nilai OR-nya itu sebesar 0,926 dari 95% CI for exponent. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,25, maka variabel ini tidak dapat dilanjutkan untuk analisis multivariat. Kemudian untuk tahap kedua yaitu kita melakukan analisis multivariat antara status menyusui dengan bayi baru lahir dan umur ibu. Karena sebelumnya tadi analisis bivariat kita mendapatkan dua variabel yang nilai p-value-nya kurang dari 0,25, yaitu bayi baru lahir dan umur ibu, maka kita lakukan analisis multivariat. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian pilih submenu regression, setelah itu kita klik binary logistic. Nah, untuk kotak dependennya kita masukkan status menyusui. Kemudian untuk kovariatnya kita masukkan umur ibu dan bayi baru lahir. Setelah itu kita klik OK, maka hasil datanya terlihat seperti ini teman-teman. Nah, dari tabel variabel in the equation ini kita dapat mengetahui nilai p-value masing-masing variabel, di mana p-value umur ibu itu sebesar 0,104, kemudian untuk p-value bayi baru lahir itu sebesar 0,690. Nah, di sini terdapat ketentuan teman-teman bahwa apabila terdapat variabel dengan nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut harus dikeluarkan atau dieliminasi. Nah, berdasarkan nilai p-value dari variabel in the equation ini, variabel yang memiliki p-value lebih dari 0,05 yaitu variabel bayi baru lahir dengan p-value-nya 0,690. Maka variabel ini harus dikeluarkan atau dieliminasi dengan cara kita klik analyze, kemudian pilih submenu regression, setelah itu kita klik binary logistic. Nah, kita keluarkan variabel bayi baru lahir, setelah itu kita klik OK. Nah, hasil data terbarunya seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengetahui adanya hubungan atau tidak antara status menyusui dengan umur ibu, yaitu dengan melihat perubahan nilai p-value setelah pengeliminasian. Jika kurang dari 10%, maka tidak ada hubungan, dan jika lebih dari 10%, maka adanya hubungan. Nah, di sini sebelum pengeliminasian, nilai p-value umur ibu sebesar 0,104. Kemudian setelah adanya pengeliminasian, adanya kenaikan sebesar 7% menjadi 0,111. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu dengan status menyusui karena tidak mengalami perubahan sebesar lebih dari 10%.